akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan dimulai dengan doa mulai. Terima kasih. Terus selanjutnya saya terlebih dahulu ya. Gerdi Saksono, An-Nafi Rosamania, Laudia Dian, Darwa Titia, Yasin Rono, Elsa Putri, Faisal Abdul Aziz, Vidya Maulia Putri. Terima kasih. Selanjutnya, siap menerima pembelajaran pada hari ini? Siap. Di pembelajaran hari ini kita nanti akan mempelajari tentang pergaulan bebas dan larangan zina yang ada dalam Islam. Apa itu pergaulan bebas? Ada yang tahu pergaulan bebas? Jadi kira-kira manfaat dari menghindari pergaulan bebas ketika di masyarakat itu apa manfaatnya untuk menghindari itu? Kalian punya manfaat ketika kalian tidak melakukan pergaulan bebas dan melakukan zina itu, yang kalian ambil manfaat dari itu apa kira-kira? Terhindar dari dosa yang pertama. Oke, lebih lanjutnya nanti akan saya jelaskan melalui PowerPoint yang sudah saya buat di materi ini, yaitu nanti kita akan memahami tentang Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan juga Quran Surat An-Nur ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas dan juga perbuatan zina. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini, saya harap anak-anak bisa mengambil hikmah dari menjauhi pergaulan bebas dan juga perbuatan zina. Di sini ada kompetensi inti yang harus kita ketahui, yaitu meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama, menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai penamalan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan juga Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis yang terkait tentang menghindari diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang selanjutnya kompetensi inti menjelaskan makna isi Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan juga Quran Surat An-Nur tentang perilaku larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan menggunakan IT. Yang selanjutnya menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur tentang hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Apa itu pergaulan bebas? Bentuk perilaku menyimpang yang mana bebas itu yang dimaksud melewati batas norma yang ada. Jadi pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang mana tidak terbiasa, yang menyimpang dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah melalui batas-batas yang sudah ditentukan dalam agama Islam. Pengertian pergaulan bebas menurut agama di sini dikatakan ialah proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Jadi ketika kalian bergaul antara satu dengan teman yang lain, maka kalian harus melalui prosedur-prosedur dalam agama Islam yang sudah ditentukan. Jangan sampai melalui batas yang tidak ditentukan oleh agama Islam. Satu ciri-ciri pergaulan bebas itu apa? Satu, memenuhi keinginan seks bebas. yang kedua, ketiga, perilaku yang tidak baik. Nah, inilah ciri-ciri dari orang yang melakukan pergaulan bebas. Biasanya orang yang melakukan pergaulan bebas itu orangnya mengganggu rebutan harta untuk memenuhi keinginan seks bebasnya. Yang selanjutnya
terjerat dalam pesta hura-hura dengan menggunakan obat-obat terlarang. Dalam lingkungan kita mungkin banyak, sejak 1-2 anak yang sudah terkena dengan obat-obatan yang terlarang. Mudah-mudahan kita sebagai murid SMA Negeri 1 Meranggen bisa terhindar dari obat-obatan yang terlarang oleh agama. Yang selanjutnya, perilaku yang tidak baik. Jadi kalau orang tersebut sudah melakukan pergaulan bebas, biasanya sifat dari anak-anak tersebut juga memiliki sifat yang tidak baik. Biasanya kalau orang tersebut sudah melakukan pergaulan bebas, cara berpakaiannya pun juga tidak tertutup, dia melanggar sesuai dengan aturan agama Islam. Dan selanjutnya, kurangnya perhatian dari orang tua. Kadang orang tua juga mempengaruhi anak-anak tersebut bergaul dengan siapa, berteman dengan siapa. Itu juga atas perhatian kedua orang tua kita. Bahaya dari pergaulan bebas yang pertama yaitu seks bebas. Yang kedua, ketergantungan obat, menurunnya tingkat kesehatan, meningkatkan kriminalitas, merendahkan hubungan keluarga, menyebabkan penyakit, menurunnya prestasi, dan yang terakhir, kalian akan mendapat dosa. Terus upaya pencegahan yang harus kalian lakukan untuk terhindar dari pergaulan bebas itu apa? Keluarga itu sebagai psikolog yang pertama atau sekolah yang pertama. Ketika kalian ingin terbebas, kalian ingin mencegah pergaulan bebas, kepada kedua orang tua itu kalian harus terbuka. Jadi kalian mendapatkan mengalami apapun, kalian harus terbuka. Yang kedua, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Yang ketiga, masyarakat sebagai polisi sosial. Pesan yang terkandung dalam Quran Surat Al-Isra yaitu larangan mendekati zina. Zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Di dalam Quran Surat An-Nur juga ada, yaitu dalam ayat 2 yang isi kandungannya yaitu perintah bagi Allah untuk memelihara pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing berapa kali? 100 kali dera. Orang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang Muslim. Pergaulan Islami. Di sini dikatakan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita bukan mahramnya. Maksudnya paham? Wanita yang bukan mahramnya itu wanita yang bagaimana? Yang bukan wanita yang bukan mahramnya, wanita yang bagaimana? Wanita yang bukan mahramnya itu wanita yang bagaimana? Tidak memiliki ikatan darah atau persaudaraan atau pernikahan. Itu adalah wanita yang bukan muhrimnya. Jika dua orang berbeda jenis kelamin berduaan, maka yang ketiga adalah setan. Sekarang silakan dibentuk kelompok. Dibentuk kelompok berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5 berarti berapa orang? 15. 3 ya berarti ya, 3 kelompok. Silakan dibentuk kelompok, satu kelompoknya 5 orang. Terus kalian cermati gambar dan lalu tuliskan pesan moral dari masing-masing gambar yang ada di lembar kertas ini. Yang ada kaitannya antara gambar-gambar tersebut dengan perintah untuk menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Silakan dibuat kelompok putar. Silakan cari kelompok masing-masing.
berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Jaya. Perkenalkan, nama saya Sasa Bia Wilanyanto. Perkenalkan, nama saya Nabila Fatmayata. Nama saya Safira Naila. Nama saya Rafi Al-Warismi. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dua gambar yang telah ditugaskan. Gambar pertama adalah gambar sebuah pasangan yang bukan termasuk perbuatan zina maupun pergaulan bebas, dikarenakan sudah memiliki ikatan pernikahan. Gambar kedua termasuk pergaulan bebas dan perbuatan zina, dikarenakan tidak adanya ikatan saudara atau pernikahan yang terjalin razia. Dari sini kita bisa belajar bahwa menjalin hubungan hendaknya dilakukan dengan jalan yang benar atau meresmikan hubungan. Demikian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Bagaimana manfaat hubungan dengan lawan jenis yang sesuai dengan ajaran Islam? Satu, terindah dari kita. Dua, terindah dari penyakit menular. Jadi keluarga yang sakinah dan rahmah. Empat, lebih nyaman dalam melakukan aktivitas bersama. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran pada hari ini yaitu janganlah pertemanan kalian, jangan sampai kalian bergaul sampai melewati batas dalam ajaran-ajaran. Dan juga jauhi perbuatan zina, bahwa di dalam surat Al-Isra sudah jelas dijelaskan yaitu malah kalau zina janganlah kalian mendekati zina, apalagi sampai kalian melakukan zina. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Saya kira cukup untuk pembelajaran pada hari ini. Tugas kalian silakan nanti di rumah dibaca kembali apa yang sudah kalian pelajari pada saat ini, dikumpulkan pada rujukan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini bermanfaat. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Saya persilakan. Siap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.